tak mampu memandang kedalaman hatiku, memandang kemuliaan-Mu. Selaput itu tutupi kalbu, sesungguhnya tangan-Mu tak kurang panjang menggapai aku, namun dosaku, pelanggaranku yang menghambat kasih-Mu. Ku tak mampu memandang kedalaman hatiku, memandang kemuliaan-Mu. Selaput itu tutupi kalbu, sesungguhnya tangan-Mu tak kurang panjang menggapai aku, namun dosaku, pelanggaranku yang menghambat kasih-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Ku berjanji takkan ku ulangi semuanya itu. Tuhan, ampunilah segala dosaku, agar kasih-Mu selamanya ada dalam hidupku. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Ku berjanji takkan ku ulangi semuanya itu. Tuhan, ampunilah segala dosaku, agar kasih-Mu selamanya ada dalam hidupku. Bapa, sungguh ajaib karya-Mu, tak dapat ku ucapkan lewat kata, sebab Engkau sungguh maha kuasa. Hanya syukur ku kepadamu, tak kuasa ku hitung seluruh berkat-Mu yang telah Kau beri dalam hidupku. Kau selalu berikan yang ku perlu. Aku berseru, Yesus Tuhanku. Terima
Yesus, jawaban hidupku. Yesus, selalu beri yang ku perlu, takkan pernah ku berkekurangan, bahkan selalu berkelimpahan. Yesus, jawaban hidupku. Yesus, selalu beri yang ku perlu, takkan pernah ku ditinggalkannya, bahkan Dia selalu di sisiku. Karena itu tak pernah ku ragu, sebab segala khawatirku jauh, bahkan menjadi sesuatu yang baru di dalam hidupku. Yesus, jawaban hidupku. Yesus, yang ku perlu, hanya Yesus yang ku tunggu, karena Yesus Tuhanku. Karena itu tak pernah ku ragu, sebab segala khawatirku jauh, bahkan menjadi sesuatu yang baru di dalam hidupku. Yesus, jawaban hidupku. Yesus, yang ku perlu, hanya Yesus yang ku tunggu, karena Yesus Tuhanku. Hanya Yesus yang ku tunggu, karena Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati untuk datang pada Tuhan. Saudara semua boleh bangkit berdiri. Marilah kita arahkan segenap hati hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah daripada Allah yang menciptakan langit bumi serta sekalian isinya. Turunlah bagi saudara segala berkat anugerahnya,
berkat melalui ibadah pada saat ini, dan berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dipersilakan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami rasakan kasih setiap-Mu melimpah di dalam hidup kami, menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa saat ini Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan. Kami umat-Mu mau datang kepadamu membawa pujian kami, membawa sembah kami, hormat dan sukacita kami Tuhan. Karena kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, glory, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sungguh tidak terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau memuji-Mu, menyembah Engkau. Bersama-sama kita katakan,
besar kasih sayang-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila semua ini boleh berlalu Tuhan, langit bumi bolehlah berlalu, tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tetap. Kasih-Mu ada di dalam hidup kami sampai selama-lamanya Tuhan. Sebab itu kami kagum padamu Tuhan. Kami kagum akan karya-Mu. Kami kagum akan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada kasih seperti kasih-Mu Bapa. Jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti yang Yesus
kasih-Mu tiada duanya. Sebab itu kami kagum padamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji bersorak-sorai bagi-Mu. Kami mau bersuka cita Tuhan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau berikan sukacita buat setiap kami. Kekuatan yang baru Tuhan Kau berikan buat setiap kami. Dan kami boleh Tuhan merasakan kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karenanya. Kami siap Tuhan memuji-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Kita mau memuji bersama, menari bersama buat Tuhan ya. Lagu lama kita mau naikkan bersama. Biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jangan ragu, jangan takut untuk menari buat Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi yang katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya. Haleluya. Hey. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Dia tak pernah ingkar janji. Haleluya. Semua yang difirman, katakan pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Syalalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta Bapak Ibu Saudara semua, amin. Glory haleluya. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kami jatuh cinta pada Tuhan lebih dan lebih lagi Yesus. Katakan bersama. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta
Hanya Yesus, kekasih. Sekali lagi ya, hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekasih kami Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus. Sekali lagi ya, angkat tanganmu, katakan sialala, sialala. Saya cinta Yesus. Sialala. Yesus cinta saya. Sekali lagi sialala. Sialala. Saya. Amin. Kami mengasihimu Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, segala kemuliaan buat Tuhan. Glory, haleluya. Kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi, amin. Karena Yesus besar kasihnya dalam hidup kita. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Bersyukurlah. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Haleluya, ku memujimu Tuhan. Karena kasih Tuhan. Haleluya. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau berikan. Sama-sama melompat. Haleluya. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia sangat baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Dengan imanmu katakan, terima kasih Tuhan. Dan bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau berikan. Siap melompat, melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Yeay. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia sangat baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita bersama. Tanganku ku angkat padamu. Yes. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sama-sama melompat. Glory, haleluya. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sekali lagi ya, katakan tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau berikan. Lompat lebih tinggi. Melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh kita boleh bersyukur karena kasih Tuhan melimpah-limpah. Kasih Tuhan lebih dari cukup untuk hidup kita. Terima kasih Yesus. Mari kita mau berdoa bersama untuk persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan di depan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan kami rasakan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, jika saat ini kami boleh membawa pujian kami, sorak-sorai kami Tuhan. Biarlah semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu, biar Engkau disukakan lewat setiap pujian-pujian kami. Terima kasih Tuhan, dan juga kami boleh membawa persembahan kami, Engkau menyucikan dan menguduskannya. Biarlah kami boleh kembalikan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Glory haleluya, amin. Mari siapkan hati kita bersama, kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Sungguh kasih Tuhan luas, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari bangkit berdiri bersama, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Engkaulah
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pagi ini Tuhan. Dan biarlah segala pujian sembah kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Taruh perkataan-perkataan-Mu pada mulut bibir hamba-Mu. Sehingga apa yang keluar benar-benar isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu memahami setiap kebenaran yang kami terima, dan kami sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan pada saat ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Allah pagi hari ini terambil daripada kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Wahyu pasal 1 ayat yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu ada banyak sekali pesan-pesan yang sangat khusus menjelang hari Tuhan. Itu sebabnya ada beberapa bagian yang perlu kita dalami. Ya, tentunya hari-hari ke depan akan lebih sangat serius. Nah, saudara, dalam perikop ini ada dua bagian yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudara, dikalimatkan di ayat yang pertama tadi. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepada Yesus anaknya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Dalam konteks ini pertama-tama tentu Yohanes, tetapi saya percaya apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan Allah juga menyatakan kepada seluruh hamba-hambanya yang ia kenan. Apa yang harus segera terjadi? Tolong garis bawahi kata harus segera terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun yang hari ini sedang berlangsung di seluruh muka bumi, sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak lepas daripada kitab nubuatan ini. Apa yang dikatakan yang harus segera terjadi, saya tambahi kalimatnya, karena hari Tuhan sudah sangat dekat. Kalau saudara melihat di bagian yang ayat yang ketiga bagian akhir dikatakan sebab waktunya sudah dekat. Artinya menjelang hari Tuhan harus ada yang terjadi. Bahkan harus segera terjadi. Saudara, kalau kita melihat perjalanan kitab nubuatan ini atau kitab Wahyu ini, lebih 2000 tahun yang lalu sudah disampaikan. Nah, saudara, kita bukan lagi ada di akhir zaman, tetapi saudara dan saya benar-benar sudah ada di penghujung zaman. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, yang pertama saya tadi katakan, apa yang harus segera terjadi? Saudara, sudah dinubuatkan, sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Apa yang akan terjadi, yaitu dalam Injil Matius pasal 24
ayatnya yang ketiga dimulai. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang disebut zaman baru adalah kerajaan 1000 tahun damai. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa yang akan terjadi pada hari-hari menjelang datangnya Tuhan, itu yang sudah kita lihat di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 juga dikalimatkan yang hampir sama. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan baca mulai ayatnya yang ke-8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Sama persis yang diungkapkan di dalam Injil Matius tadi. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nah, saudara, inilah yang perlu kita garis bawahi bersama. Apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 1 tadi, bahwa sebelum hari Tuhan, apa yang harus segera terjadi itu harus benar-benar terrealisasi. Apa yang kita baca dalam Injil Matius dan Injil Lukas tadi adalah menjadi sebuah catatan bersama, bahwa hari-hari ini sedang terjadi sampar di seluruh muka bumi, ya. Yaitu adanya pandemi yang sangat hebat. Apapun yang diucapkan oleh para ahli di bidangnya, entah yang disebut konspirasi, ini jualan vaksin, apapun sebutannya. Tapi faktanya saudara, hari ini pandemi ini merajalela dan menghantui seluruh jagat raya tanpa terkecuali, termasuk negeri kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah tanda-tanda menjelang hari Tuhan.
Bencana demi bencana, banjir bandang, gempa bumi, dan nanti kita akan mendalami lagi bencana itu di dalam Wahyu pasal 5 dan pasal 6. Tetapi saudara yang saya kasihi, ini yang akan lebih dahulu terjadi, bahwa hari-hari ini akan muncul nabi-nabi palsu. Maka saudara, kalau kita melihat apa yang sedang berlangsung dan terjadi di muka bumi, banyak sekali kegiatan-kegiatan rohani yang mencemaskan, ya. Ada banyak rekayasa untuk membuat orang takjub, ya, membuat orang terheran-heran. Bahkan dalam beberapa kesaksian di luar negeri, sampai-sampai ada orang yang sudah ditaruh dalam peti mati dan orang itu hidup. Betulkah demikian? Setelah ditelisik ternyata orang itu pura-pura mati dan kemudian bangkit. Dan seterusnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menakjubkan dan yang mengherankan. Nah saudara, tadi dikalimatkan jangan sampai saudara dan saya disesatkan oleh banyak orang. Tanda-tanda heran akan terjadi secara luar biasa. Oleh sebab itu saudara, mari dengan segenap hati kita hanya mau mengikuti apa yang telah Tuhan firmankan dengan teliti, dengan hati-hati, dengan waspada. Supaya saudara dan saya tidak terjebak oleh kepalsuan-kepalsuan yang sedang berlangsung di jagat raya saat ini. Dengan terbukanya media sosial yang begitu hebat, tidak ada yang tidak bisa mengakses seluruh berita di jagat raya. Tetapi sekali lagi saudara, dengan keterbukaan yang ada, kita harus selektif. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan, bergaul intimlah dengan Tuhan, melalui firman-Nya, melalui persekutuan secara khusus, melalui proses penggembalaan yang secara tepat dan benar, supaya saudara memiliki sebuah pengetahuan dasar yang benar tentang hidup bertuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, harus segera terjadi. Dan saat ini sedang berlangsung apa yang telah dinubuatkan dalam Injil Matius, Injil Lukas tadi sedang berlangsung. Bahkan saya harus katakan hari-hari ke depan akan lebih hebat lagi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Dan ini sedang terjadi secara sistematik. Walaupun masih dimulai dengan berbagai cara, belum fisik. Tetapi sudah mulai menghantui dunia. Bagaimana konflik ekonomi antara negara-negara raksasa di dunia saat ini sedang berlangsung. Maka ini perlu mendapatkan perhatian kita semua. Karena ternyata dampaknya seperti pada hari ini. Sehingga kita mulai mengenal, bahkan diperkenalkan, bahkan dipaksa harus hidup karib dengan yang namanya COVID-19. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah bagian-bagian yang sangat serius dalam perjalanan hidup manusia menjelang hari Tuhan. Sekali lagi dikalimatkan harus segera terjadi. Dan kita sedang ada di dalam peristiwa yang dimaksudkan itu. Saudara yang saya kasihi, adalah sesuatu yang menarik untuk saya sampaikan dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan tadi, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saya mau garis bawahi saudara sebuah kesaksian rohani, pengalaman rohani yang sangat istimewa. Kali ke-6 Tuhan izinkan saya pergi ke Israel atau ke Tanah Suci, Holy Land ya. Nah saudara yang saya kasihi, di tahun 2017 tepatnya, saya membawa rombongan 18 orang. Dan ketika saya sampai di kapel kecil sebelah kapel besar di Bukit Zaitun, di mana di sanalah yang dilukiskan di kapel besar itu adalah Tuhan Yesus sedang berdoa secara khusus. Nah
Nah saudara yang saya kasih, ternyata di sampingnya ada kapel kecil yang hampir tidak pernah dibuka. Bahkan untuk 5 kali pertama saya ada di sana, belum pernah saya bisa masuk dan singgah di kapel yang kecil. Tetapi pada saat itu Tuhan izinkan saya bersama rombongan bisa secara khusus, ya, secara khusus rombongan kecil 18 orang ini bisa masuk di dalam kapel yang kecil yang memang pintu jendelanya terbuka menghadap pintu gerbang yang ada di timur daripada tembok Yerusalem. Nah saudara, saya mengalami peristiwa yang luar biasa, pengalaman rohani yang luar biasa. Tiba-tiba roh mendorong dengan sangat kuat untuk saya bertelut di altar. Saya bertelut dan akhirnya saya menengadah. Saya memandang wajah Tuhan. Saya menikmati hadirat Tuhan. Sudah tentu diikuti dengan seluruh peserta saat itu. Dan saya tidak bisa tahan atas urapan atau kehadiran Tuhan saat itu. Saudara, apa yang terjadi? Saya dibawa kepada suatu penglihatan yang luar biasa. Saya melihat di pelataran bait suci. Karena kita menghadap ke tembok, ke pintu gerbang yang ada di timur. Saya dibawa untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam pelataran bait suci. Yang kita tahu di sana ada Dome of the Rock, ada Masjid Al-Aqsa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saya menyaksikan peristiwa itu sungguh sesuatu yang sangat mengerikan. Karena berjubelnya manusia yang ada di dalam pelataran bait suci itu, sehingga tidak ada ruang satu dengan yang lain. Dan kemudian saya menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Berjubelnya ribuan manusia sehingga tidak ada sela atau jarak antara manusia, berdempetan semuanya tanpa terkecuali. Nah saudara yang saya kasihi, ketika saya menyaksikan peristiwa itu, saya meratap, saya menangis. Tuhan, apa maksud semuanya ini? Saudara, apa yang Tuhan katakan, inilah yang akan terjadi menjelang hari kedatanganku. Kapankah hal ini akan terjadi? Saudara, saat itu adalah tahun 2017. Dan Tuhan menyampaikan pesan, ini akan terjadi 7 tahun ke depan. Dan saya hitung 7 tahun ke depan berarti tahun 2024. Saudara yang saya kasih, itu sebabnya Tuhan mengingatkan, berjaga-jagalah. Beritahukan kepada mereka, yaitu tentunya umat Allah. Beritahukan apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu terjadilah kegoncangan, kekacauan yang ada di Masjid Al-Aqsa dengan tentara Israel yang begitu banyak masuk. Tetapi ketika saya menyaksikan peristiwa itu saudara, Tuhan berkata, bukan ini, nanti tahun 2024 akan lebih hebat lagi. Inilah pernyataan yang sama yang disampaikan oleh Tuhan secara langsung kepada para murid saat itu di Bukit Zaitun. Saya di samping kapel besar di mana Yesus yang saat itu sedang duduk berbicara dengan para murid. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan izinkan saya mendapatkan pewahyuan. Saya mendapatkan penglihatan yang besar, yang luar biasa itu. Itu sebabnya perlu mendapatkan perhatian kepada kita sekalian. Kalau akan terjadi hal-hal yang begitu sangat mengerikan, bagaimana saudara dan saya harus hidup pada hari ini? Tidak ada pilihan bahwa saudara dan saya harus benar-benar berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, betul-betul mencari Tuhan dalam segala perkara. Oleh sebab itu saudara, kekuatan saudara dan saya adalah firman-Nya. Mengapa saudara? Karena tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas di dalam Wahyu pasal 1 tadi. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Berbahagialah supaya saudara tetap bertahan, supaya saudara tetap kuat dalam menghadapi perjalanan hidup di dalam dunia.
hari ini dan hari-hari ke depan. Kalau kita hitung tahun, kalau 7 tahun berarti ini sudah pertengahan jalan saudara. Ya 2017 ini 2021 ya sudah di pertengahan. Nah maka saudara kita saat ini mempersiapkan secara serius karena masih 3 tahun sekian bulan lagi. 3 tahun 4 bulan lagi 2024 akan kita datangi bersama. Apa yang akan terjadi sama-sama kita akan lihat saudara di dalam kehidupan manusia pada hari-hari menjelang datangnya Tuhan. Itu sebabnya perlu mendapat perhatian bahwa firman Allah lah kekuatan saudara dan saya. Kenapa? Karena dunia sedang menuju kepada kegelapan yang semakin dahsyat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kedua dikatakan sebagai berikut. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita aminkan akan firman Allah saat ini. Kalau kita melihat akan situasi yang ada, maka kegelapan sedang berlangsung secara luar biasa. Di tengah pandemi tidak terkecuali orang yang berniat jahat masih juga begitu hebat. Inilah kegelapan yang sedang menutupi bumi. Bayangkan saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini masih ada orang yang berani korupsi. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini masih ada orang atau kelompok yang memalsukan akan alat-alat rapid test. Ini kan sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau bicara kemanusiaan sudah tidak lagi punya peri kemanusiaan. Itu sebabnya kalau firman Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, benar. Manusia tidak lagi melihat terang. Itu sebabnya saya rindu saudara dan saya, khususnya KKS yang saya kasihi dalam Kristus. Mari kita nyatakan kepada dunia bahwa saudara dan saya adalah terang yang dimaksudkan oleh Allah. Karena terang itu telah terbit dalam hidup saudara. Terang itu ada dalam diri kita. Mari saudara, jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Biarlah terang yang ada dalam diri kita menerangi seluruh muka bumi. Supaya saudara tidak terantuk, maka saudara firman Allah mengatakan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hanya firman-lah yang akan menjadi pelita hidup saudara dan saya di dalam kegelapan yang ada di dunia saat ini. Kata pelita tentu adalah berperan berfungsi sebagai penerang. Sehingga saudara dan saya tidak pernah akan terantuk karena kita melihat terang. Kita ada dalam terang. Kegelapan harus sirna. Itu sebabnya jangan jauh dari firman. Kuatkan dan teguhkan hati saudara dalam menghadapi semua proses kehidupan. Sampai Allah menyatakan kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi saudara, apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan. Berbahagialah ia yang membacakan. Saya bersyukur saya termasuk orang yang berbahagia karena saya membacakan firman untuk saudara. Haleluya. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, saudara mendengarkan nubuatan atau firman Allah bukan? Saudara pun adalah orang yang berbahagia. Dan yang menuruti apa saja yang tertulis di dalamnya. Apa yang dikatakan kitab nubuatan atau pewahyuan Allah ini kita ikuti, kita turuti. Maka saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Saudara tidak akan tersesat karena firman. Saudara tidak akan tersandung, terantuk batu karena terang itu yaitu firman ada di dalam hidup kita.
Itu sebabnya saudara yang saya kasih, pesan terakhir dikatakan sebagai berikut. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Sekali lagi, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh dulu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan datang sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sekali lagi saudara dan saya yang diberikan hikmat, yang telah bergaul intim dengan firman, tentunya tidak pernah akan kecewa karena firman telah dahulu memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi menjelang hari Tuhan. Maka perlu kewaspadaan. Seperti halnya zaman Nuh, air bah itu datang. Sebelum air bah itu datang, maka mereka dikatakan makan, minum, kawin, mengawinkan atau pesta pora. Tetapi tiba-tiba air bah datang dan melenyapkan mereka semua. Inilah sesuatu yang penting pada hari-hari ini saudara. Di situasi dan keadaan yang ada, kegalauan, kecemasan, bahkan hiruk pikuk kekacauan yang terjadi dalam hidup manusia. Mari saudara kita tetap menjadi waspada. Maka firman Allah berkata begini, ayat 42 dalam Matius 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu hari Tuhan itu datang. Sekali lagi kalau ngomong hari Tuhan selalu ada dua pemahamannya. Secara individu, yaitu melalui kematian. Kita nggak tahu kapan ia datang menjemput kita. Dan yang kedua secara bersama-sama, ya, di mana hari Tuhan yaitu dia datang di awan-awan. Dan saudara saya bersama-sama akan berjumpa di awan-awan. Itulah hari Tuhan yang dimaksudkan. Tetapi sebelum itu semua terjadi, maka semua tanda-tanda akan dikabarkan. Nah saudara, inilah kewaspadaan yang perlu kita jaga bersama-sama. Tidak ubahnya dalam perikop ini ada perumpamaan antara hamba yang setia dan hamba yang jahat. Di pasal 25 gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Mari kita memperhatikan kewaspadaan itu karena hari Tuhan sungguh tidak ada yang tahu. Tetapi ia telah menubuatkan apa saja yang akan terjadi. Maka dari itu saudara yang saya kasih, mari saya mengingatkan secara serius. Kita tidak bisa pungkiri bahwa situasi hari ini memaksa saudara dan saya harus namanya ekstra energi. Kalau yang bekerja harus kerja serius. Kalau yang berusaha harus berusaha yang sangat serius. Mencari nafkah secara serius, mempertahankan kehidupan secara serius. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi di atas semuanya itu, seluruh kegiatan kita harus tetap bermuara kepada firman. Yang telah mengingatkan kepada kita apa saja yang akan terjadi pada hari-hari ke depan di kehidupan kita. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita waspadai bahwa apa yang saat ini sedang berlangsung di seluruh muka bumi menjadi peringatan penting untuk buat kita sekalian menjadi sangat waspada. Kiranya firman Allah saat ini memberikan pencerahan dan menguatkan setiap kita. Sekali lagi saya akan bacakan ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Sekali lagi bukan hanya sekedar sudah dekat. Benar-benar kita di penghujungnya zaman.
Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kembali pesan-pesan roh secara khusus. Apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan. Bahkan apa yang telah Engkau perlihatkan lewat sebuah penglihatan yang sangat luar biasa. Di tahun 2024 akan terjadi kekacauan, kegoncangan secara luar biasa di muka bumi, khususnya di bait suci-Mu Tuhan. Bapak, biarlah ini menjadi satu peringatan yang penting bahwa ini menjadi tanda akan datangnya hari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon saat ini, biarlah setiap anak-anak-Mu diberikan hikmat, diberikan kekuatan, menjadi waspada, berjaga-jaga, sehingga kami tidak hanya sekedar mempertahankan hidup di dunia, tetapi kami juga betul-betul memahami arti hidup kekal bersama Engkau. Terima kasih Bapa, Engkaulah jawaban dan Engkaulah penolong satu-satunya. Engkaulah kekuatan dan penghibur bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh umat-Mu tanpa terkecuali. Haleluya. Amin. Baik, mari saudara kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Di hadapan hamba-Mu ada roti dan air anggur. Demikian juga dengan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan, biarlah setiap pribadi boleh bersama-sama membawa diri segenap hati kepada Engkau. Kuduskan dan sucikan setiap kami Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu turun atasnya. Dan kami boleh menerima dengan iman menjadi tubuh dan darah Tuhan yang hidup. Yang karenanya kami beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sambut dan terima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Marilah kita angkat tinggi-tinggi tubuh dan darah Tuhan. Inilah hormat dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Tubuh yang terpecah di Kalvari adalah bukti nyatakan kasih Bapa kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman bahwa tubuh Tuhan Yesus adalah benar-benar makanan yang membawa kami sekalian ke dalam kehidupan yang kekal. Izinkan Bapa, kami boleh menikmatinya. Saudaraku, percayakan di tangan saudara adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur darah anak domba Allah yang tercurah di Golgota, darah yang telah menyucikan dan menguduskan setiap pribadi kami. Darah yang telah menebus kami dari kuasa dosa, sehingga kami boleh hidup kekal bersama Engkau. Kami percaya dengan iman bahwa darah Tuhan Yesus adalah benar-benar minuman yang membawa setiap kami boleh masuk dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, izinkanlah kami boleh menikmatinya. Saudaraku, percayakan dalam cawan adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh menyatu dalam hidup kami. Kami boleh diingatkan akan kasih Bapa yang sempurna, yang senantiasa dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan semakin hari semakin nyata. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan saudara. Pengumuman yang tidak asing buat kita, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih untuk kesabaran saudara tanpa terkecuali. Dan saya tetap mengingatkan sabar. PPKM darurat masih diperpanjang sampai besok ya, tanggal 2. Kita berdoa supaya besok benar-benar sudah selesai sehingga kita boleh beraktivitas lebih baik. Tetapi sekali lagi, sekalipun sudah dicabut atau sudah tidak lagi ada PPKM darurat, tetapi saudara, protokol kesehatan harus menjadi sangat serius, sangat ketat. Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kita masih belum tahu sampai kapan hal ini akan berakhir. Tetapi yang jelas, yang namanya virus corona itu tidak mungkin hilang dari muka bumi. Maka menjadi kewaspadaan buat kita dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, ya, menjaga jarak dan juga pakai masker. Terus menerus harus kita lakukan. Sekali lagi, cuci tangan dengan air, dengan sabun dan air yang mengalir itu penting karena memang betul-betul kita harus bersihkan tangan karena tangan kita ini bisa memegang bagian-bagian tubuh kita dengan bebas, mata, kucek-kucek. Ya, mungkin hidung kita gatel, mungkin mulut kita sedang kotor, dielap, diusap, ya maka perlu mendapatkan perhatian, tangan kita harus selalu bersih. Karenanya sekali lagi mohon saudara semua memperhatikan protokol kesehatan dan jangan lupa protokol iman pun harus betul-betul kita jaga. Sekalipun saudara saat ini masih ibadah online, tetapi mari lakukanlah ibadah-ibadah di rumah pun dengan tertib ya, dan ajak seluruh anggota keluarga dengar firman Allah baik-baik sebab firman itulah pelita hidup kita. Amin. Ya, kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua boleh bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan mengucap syukur kepadanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Kristus Yesus Tuhan. Saat ini biarlah turun atas setiap kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus tetap selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
lagi, Tuhan memberkati. Silakan ambil waktu teduh.